Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hai Sharis. Hari ini aku mau ajak kalian untuk bikin salah satu kudapan yang bakal jadi favorit dari anak-anak sampai orang tua. Ini rasanya manis, gurih, teksturnya kenyal dan jiggly kayak gini. Bikinnya gampang banget dan bahan-bahannya sederhana. Yuk merapat dan kita bikin sama-sama. Pertama-tama kita masukkan dulu susu kental manis coklat ke dalam panci. Berhubung di rumah aku masih punya stok sachet seperti ini, jadi aku pakai aja. Dan kalau di rumah teman-teman gak ada, maka bisa diganti dengan gula jawa atau gula merah atau gula aren ya. Kemudian ini kita tambahkan dengan gula pasir dan juga kita masukkan air. Kemudian tambahkan juga dengan pasta vanila. Kalau teman-teman pakainya gula jawa atau gula merah atau gula aren, maka pasta vanila ini diganti dengan daun pandan ya. Ini tinggal kita aduk aja sampai merata seperti ini, kemudian kita masak sampai mendidih. Gunakan api sedang, kemudian ini kita masak sambil diaduk menggunakan whisker seperti ini sampai mendidih. Nah, kalau sudah meletup-letup, maka bisa kita matikan api kompornya. Nggak perlu terlalu lama ya. Udah deh, tinggal kita dinginkan aja hingga larutan ini benar-benar dingin. Kalaupun masih hangat suam-suam kuku, maka boleh banget atau bisa digunakan ya. Sekarang kita tambahkan dengan tepung tapioka yang sudah diayak dulu sebelumnya. Itu untuk memastikan bahwa tepung tapiokanya ini benar-benar bersih ya dan juga halus. Masukkan santan yang agak kental, aku pakainya santan instan yang dilarutkan dengan air. Dan tinggal kita aduk aja menggunakan whisker lagi hingga benar-benar tercampur merata. Oke, next kita akan tambahkan dengan bubuk coklat seperti ini. Gunakan yang premium ya kalau mau rasanya legit dan enak. Tambahkan juga garam dan pasta vanila. Nah, sekali lagi kalau misalkan teman-teman pakainya gula merah atau gula jawa atau gula aren, tambahkan aja pakai vanilla powder atau daun pandan. Kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata. Di sini jangan lupa untuk kita tambahkan minyak goreng ya teman-teman. Aku hampir aja lupa tapi alhamdulillahnya keingat. Jadi masih bisa nih atau masih sempat untuk aku tambahkan. Dan ini harus kita aduk sampai benar-benar tercampur merata ya minyaknya. Supaya nanti ketika dikukus minyaknya itu nggak akan terpisah gitu dari adonan. Nah kalau udah sekarang tinggal kita tuangkan aja ke dalam loyang. Ini sambil kita saring ya, supaya menghasilkan larutan adonan yang benar-benar smooth dan bersih. Nah, untuk larutan adonannya ini nggak langsung kita tuangkan semua ke dalam loyang ya. Kita bagi jadi 3, so nanti kita tuangkan bertahap sebanyak 3 kali. Sekarang tinggal kita masukkan aja loyangnya ke dalam dandang yang sudah dipanaskan terlebih dulu ya teman-teman. Gunakan api kompor yang sedang aja. Kemudian ini akan kita kukus selama 10 menit pertama. Kalau pakai kukusan yang sama seperti aku, jangan lupa tutupnya kita lapisi pakai serbet ya, supaya uap air nanti nggak menetes ke adonan. Untuk larutan adonan yang kedua, prosesnya sama, kita tuangkan ke dalam loyang dan kukus selama 10 menit kedua. Ini aku langsung masuk ke proses penuangan larutan adonan yang terakhir ya. Pastikan untuk permukaan adonan yang ada di dalam loyang itu sudah set, jadi nggak masih basah gitu. Nah, untuk yang terakhir, ini akan kita kukus selama 20-30 menit hingga adonan benar-benar set ya. Ini dia hasilnya teman-teman setelah kita kukus selama 30 menit. Masya Allah hasilnya cantik banget, smooth ya. Bagian permukaannya juga nggak bopeng-bopeng kayak gini. Udah set, nggak masih basah gitu. Sekarang bisa kita angkat dan kita dinginkan selama kurang lebih 3 jam hingga benar-benar dingin. Tuh, Masya Allah cantik banget dan ini aromanya nyoklat banget loh teman-teman. Next, kita akan bikin untuk coatingannya. Aku siapkan kelapa parut, gunakan yang masih muda ya. Dan tambahkan dengan garam, aduk hingga merata. Ini akan kita kukus juga supaya nanti awet tahan lama, nggak mudah basi teman-teman. Kukus aja selama kurang lebih 10 menit, itu udah cukup banget ya. Nah ini untuk adonannya, kita bisa sebut dia ongol-ongol coklat ya teman-teman. Udah benar-benar dingin, jadi 1,5 jam itu aku dinginkan di suhu ruang, kemudian aku masukkan ke dalam kulkas. Kalau enggak pun juga nggak apa-apa, tunggu aja sampai benar-benar dingin.
Setelah itu tinggal kita keluarkan aja. Aku pakainya scraper yang plastik seperti ini ya. Kalau teman-teman adanya pisau, maka lapisi pakai plastik supaya nanti nggak lengket teman-teman. Nah, kita sisir bagian pinggirnya seperti ini. Lalu aku akan gunakan plastik ya, bagian atasnya untuk kita balik di atas papan. Jadi untuk mengeluarkan adonan kuenya ini, supaya nanti hasilnya rapi dan bisa langsung kita potong-potong. Oke, ini adalah moment of truth-nya teman-teman. Ini dia hasilnya setelah kita keluarkan dari loyang. Tuh, Masya Allah cantik banget, kayak dodol ya. Tapi ini cukup berbeda. Namanya adalah ongol-ongol. Salah satu kue tradisional, tapi aku modifikasi. Biasanya pakai gula merah, gula jawa, atau gula aren. Aku pakainya susu coklat. Tinggal kita potong-potong aja. Untuk ukurannya sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Ini selain untuk kudapan keluarga, aku juga jual di rumah. So, insya Allah semua orang pasti bakalan suka, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Nah, kayak gini teman-teman tuh, Masya Allah, kenyal dan kelihatan legit banget ya. Nggak lengket di tangan kayak gini. Masya Allah, ini aromanya enak banget, nyoklat banget ya. Karena kita tadi pakai susu coklat. Tapi kalau bagi teman-teman yang nggak bisa konsumsi protein dari susu, maka pakainya gula merah, gula jawa, atau gula aren aja. Well, setelah kita potong-potong, tinggal kita balurkan aja ke atas kelapa parut yang sudah kita kukus tadi. Tunggu dingin dulu ya teman-teman, supaya benar-benar bisa awet, nggak mudah basi. Nah, tinggal kita balurkan aja ke semua permukaan dari kue ongol-ongolnya. Pastikan hingga merata dan semua bagiannya tertutupi kayak gini. Wow, Masya Allah, ini perpaduan manis, gurih, kenyal. Duh, siapa sih yang gak suka? Bakalan suka banget nih kalau orang Korea nikmati kue ongol-ongol ini. Udah deh teman-teman, tinggal kita plating aja. Dan kalau teman-teman mau jual seperti aku, maka bisa gunakan Mika sebagai packagingnya ya. Insya Allah bakalan awet, tahan lama, nggak mudah basi, bahkan seharian di suhu ruang. Tapi kalau misalkan teman-teman nih pengen dia lebih awet tahan lama, bahkan tahan sampai 4-5 hari, maka bisa masukkan aja ke dalam chiller. Yang pasti jangan sampai terkena tetesan embun dari air kulkas ya, supaya nggak mudah basi. So, ini dia hasilnya teman-teman. Masya Allah, ongol-ongol susu coklat kita udah jadi dan siap disantap. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan teman-teman juga suka tentunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Sherry, terima kasih.